ketemu sama Cynthia nih di hari yang cerah. Hari ini Cynthia ada di kawasan Ciwidey. Dan di belakang Cynthia nih ada satu perusahaan namanya Aquazone, yaitu company ekspor ikan hias. Dan hari ini yang lebih serunya lagi, Cynthia bakal ngobrol langsung sama CEO, seseorang yang sangat menginspirasi. Kita pengen tahu gimana sih kesehariannya dan juga peran dia sebagai seorang leader. Yuk ikutan. Hai Sin. Apa kabar kok? Hai Sin. All Day Diners, ini dia Ko Sun. Kita hari ini bakal ngobrol kok sama All Day Diners juga, pengen lihat-lihat kegiatan. Boleh nggak kita langsung aja masuk ke dalam? Oke, yuk Sin, masuk. Sekarang kita ada di lantai 2 dari apa nih, kok bisa dibilang villa nggak sih? Atau ya sambil tempat-tempat santai dari Aquazone ini kali ya. Kalau misalnya dilihat di belakang ini All Day Diners, ada dapur, ada pemandangan gunung. Aduh kayaknya bisa dibilang kalau lagi stres di Bandung melarikan diri ke sini, bener nggak kok? Bener. Bener ya. Jadi tempat yang zen, menenangkan diri sama keluarga gitu ya. Tapi gimana sih kok, ceritain juga dong keseharian ya sebagai seorang CEO gitu kan, terus menjalankan usaha. Gimana cara bagi tugas, bagi waktu kali ya sama keluarga gitu, boleh diceritain nggak keseharian? Ya kesehariannya kalau ngomong dari itu ya, dari pekerjaan dulu ya, sebagai CEO gitu ya, sebenarnya lebih ke manage tim ya. Karena kita ada banyak tim juga yang kita harus bisa manage juga, kita atur juga, dan kita arahkan mereka juga untuk bisa bekerja dengan lebih baik lagi juga. Peluang baru lagi, cari hal yang new things yang kita pengen coba kembangkan juga, baik dari sistem, mungkin dari sistem air, dari lain-lain juga mengenai ikan, kesehatan ikan. Ya, kita harus kualitas ya. Gimana tuh kadang-kadang bagi waktu, misalnya ada meeting terus harus. Tadi sebelum kita kesini All Day Diners, kalau misalnya informasi sedikitnya sempat antar anak juga ya kan, jadi masih balance ya. Gimana tuh biasanya kalau ada lagi sibuk sama istri gitu, gimana sih kesehariannya biasanya? Kalau antar anak itu kan di sana saatnya saya bisa ngobrol sama anak, bisa ngobrol sama istri juga, berdua gitu ya. Bisa ngomongin soal bisnis, ngomongin soal keluarga, ngomongin soal pelayanan juga, ya. Dan itu ya happiness juga sih. Quality time. Quality time. Jadi meskipun seorang CEO punya banyak staff, tapi tetap waktu bersama keluarga itu penting banget. Karena pelayanan yang utama adalah dari keluarga. Nah, ceritain juga dong gimana awalnya bisa tercetus Aquazone ini dari 2005. Punya ide dari mana sampai akhirnya bisa dibilang ya puji Tuhan ini besar juga ya, kok sampai keluar dunia, bahkan 5 benua tadi sempat kita cerita. Boleh ceritain dong perjalanan. Iya, sebelum Aquazone ya, saya mungkin start bisnis itu dari hobi di tahun 98 ya. Aquarium dulu di situ. Tahun 98? 98. Oh wow, oke terus. Iya. Kemudian coba breeding, kita coba ternak ikan. Itu berhasil, dan kita juga mulai jual. Ya pastilah ada jatuh bangunan juga ya. Kita ada jualan, masukin ke penjual di lokal di Bandung, di Surabaya, di lain-lain juga. Punya cita-cita juga ya, nah ikan-ikan yang banyak ini apakah kita bisa kirim keluar juga. Di 2005 aku mulai start buat Aquazone gitu ya. Dan dari sana kita cobain jual ke Singapura. Setelah di situ baru kembangin di 2010 kita mulai merambah ke semua. Wow, ternyata dari perjalanannya dari 98 bahkan apa ya, aku sih belajar sesuatu dari cerita Ko Sun tadi, bahwa perjalanan segala sesuatu itu dimulai dari yang disuka pertama itu ya. Dari sebuah hobi yang akhirnya diseriusin, terus gak nyangka sampai akhirnya bisa sebesar ini. Dan yang pasti adalah proses itu yang harus setia dijalanin ya kok. Jadi kok bisa dibilang dari 98 berapa tahun sampai 2022 gitu. Tapi karena mungkin setia jalanin ya, ternyata hasilnya bisa dilihat. Dan kalau look back, ada nggak sih rasa-rasa kayak wah ternyata udah melangkah sekian jauh ya gitu. Ya bersyukur banget ya, maksudnya kalau bilang juga ya kita punya mungkin dari hobi gitu, kemudian ada passion juga di sana. Ayo di bisnis ini kita kasih yang terbaik gitu, sama-sama kita build team juga yang kita share ceritain dari awal juga deh. Kita build team, benar-benar kita share vision juga ke mereka juga, dan ya bersyukur banget sampai sekarang itu kita bisa melayani banyak customer juga. Ngomongin build team juga kok, gimana sih Koko sebagai leader gitu ya, memimpin sekian banyak orang, sekitar berapa tadi Koko sampai cerita 60 orang 60 ya? Orang, ya. Tadi sebelum kita syuting sempat cerita-cerita. Nah, sekian banyak orang itu juga pasti punya karakternya masing-masing, terus punya background yang berbeda-beda, mulai dari agama, mungkin suku, atau mungkin
ekonomi dan sebagainya gitu. Gimana sih kok buat menjembatani berbagai macam perbedaan tersebut gitu? Nah, kalau perbedaan udah pasti ada ya, tapi kita itu balik lagi ya, semua itu berharga di mata Tuhan ya. Benar-benar semua bisa sama gitu, equal di mata Tuhan juga gitu. Nah dari sana kita mempunyai semangat yang sama, spirit yang sama juga, kita mempunyai passion yang sama juga untuk bisa mengembangkan di Aquazone. Iya. Jadi ibaratnya mau dari manapun, agama apapun, status sosial apapun, kita di sini sama-sama sebagai suatu keluarga di Aquazone gitu ya. Salah satunya juga yang menarik adalah dengan pemakaian seragam yang ibaratnya dari seorang CEO sampai ke level manapun itu sama. Bajunya gini juga. Ya. Aquazone Indonesia dan belakangnya ada tulisan juga yang jadi jargonnya apa kok? Save fish, save nature. Jadi selamatkan ikan, selamatkan alam gitu ya. Tapi boleh diceritain nggak sih kenapa akhirnya buat sebagai seorang CEO juga pakai seragam yang sama? Mungkin kan di luar sana ada yang kalau CEO bajunya wah bikin sendiri gitu. Ada nggak sih mining-mining di balik itu? Pengen ya mungkin pakai baju gitu ya. Cuman kita pengen nunjukin gitu ya ke mereka juga gitu maksudnya. Kita equal nih, kita sama nih. Jadi saya juga kalau kita di kantor juga gitu ya, saya nggak ada di meja juga, kita nggak ada, aku ada ruangan khusus nih buat ini, kita sama semua satu ruangan sama gitu ya. Tapi kecuali misalnya kalau meeting emang ruangannya beda lagi. Balik lagi juga kita pengen mengajak juga ya ke karyawan kita gitu ya, kita harus lakukan yang terbaik gitu ya. Aquazone juga punya satu visi juga, jadi kita harus mengirimkan ikan-ikan kita ke seluruh dunia gitu ya, yang terbaik gitu ya. Nah dan itu juga bisa menjadi satu kesenangan kita gitu ya. Jadi ketika ikan itu kita kirimkan ke customer kita, dan bukan hanya ke customer ya, tapi ikan itu bisa dikirimkan dari customer nanti sampai ke rumah-rumah juga, orang yang beli gitu ya, miara ikan gitu ya. Itu merupakan happiness kita gitu ya. Kalau ikan itu sehat, ikan itu dirawat dengan baik ya, itu adalah happiness dari kita semua. Iya. Jadi kalau misalnya tadi ngobrolin tentang seragam itu mungkin dari sebuah simbol seragam akhirnya bikin jadi satu visi, satu rasa, satu keluarga gitu ya. Wow, keren banget. Nah, kita masih pengen jalan-jalan nih kok, pengen ngeliat juga area Aquazone-nya yang luas banget. Langsung kita ke bawah aja. Ayo, mari. Pengen nanya juga nih, Aquazone kan sebenarnya udah berjalan dari 2005 ya, berarti sekarang sampai ke 2022 bakal anniversary ke 17 tahun. Bener. Bulan apa kok? Bulan apa anniversary-nya? Bulan Juni. Oke, sebentar lagi. Nah, selama 17 tahun memimpin menjadi seorang CEO dari Aquazone, pasti kan ada suka duka, ada jatuh bangun, apalagi memimpin orang sampai akhirnya bisa sebanyak sekarang 60 orang ya kok. Apa sih yang bisa diceritain pengalaman as a CEO suka duka memimpin Aquazone? Ya, kalau lihat cerita tentang sukanya pasti lebih banyak ya, sampai dukanya ketutup. Nice berarti ya. Tapi maksudnya kita kalau lihat dari awal juga kita di Aquazone, kita start ya kita mungkin perusahaan masih kecil ya, masih baru kecil banget, dan kita juga coba kirim keluar. Kita ekspor keluar, ada aja gitu mereka yang udah kirim keluar, begitu tiba-tiba sampai sana nggak dibayar juga, kita harus bayar ikan, bayar freight juga, dan itu ibaratnya adalah modal pertama di kita yang Aquazone punya bisnis ya kita mungkin struggle banget di sana, tapi ya bersyukur sekali bahwa ya Tuhan punya rencana yang baik buat Aquazone, buat saya pribadi juga gitu. Sehingga si Aquazone ini bisa makin lebih tough lagi di dalam keadaan, lebih prepare lagi di dalam keadaan yang ada juga. Itu salah satu dukanya. Kalau sukanya yang menutupi dukanya tadi kok, apa nih cerita serunya? Sukanya itu misalnya kalau bisa dibilang dari kita makin lama kita makin growing tim juga ya, sampai sekarang bersyukur bisa punya 60 pekerja yang loyal juga gitu. Kita dari berbagai suku juga kita ada juga. Udah gitu sukanya itu kalau balik lagi kita bisa men-treat atau kita bisa melayani gitu ya, baik dari
kepada lingkungan kita, kepada orang-orang kita, kepada customer kita, supplier kita. Nah, itu yang kita harus bisa growing sama-sama together buat di dalam bisnis ini ya. Dan kalau dibilang lagi gitu, sukanya kalau bisa kita bisa mengirimkan ikan itu ke luar dan itu bisa jadi happiness gitu ya. Ya seperti kalau kita bilang lagi si slogan Aquazone juga, kita bisa mendeliver ikan kita bukan hanya ke customer kita, tapi dari customer ke rumah sampai ke rumah, dan benar-benar itu dinikmatin, orang di rumah bisa menikmatin ikan itu adalah happiness yang kita harapkan juga semua. And that's the vision kita untuk bisa bikin orang menikmati ciptaannya Tuhan. Dan sampai akhirnya ngerasain seneng gitu punya ikan di rumah yang cantik-cantik gitu, jadi sebuah terapi kebahagiaan juga ya. Biasanya ada kegiatan apa yang dilakuin sama teman-teman staff mungkin yang akhirnya jadi kebersamaan kah, atau misalnya makan bareng, apa sih kok yang kreatif-kreatif sebagai seorang leader gitu yang dilakuin? Ya, kita emang ini ya, biasa tiap tahun pasti ada acara ya, baik buat si sama-sama sama si staff, udah gitu sama-sama operator semua kita berangkat semua pergi gitu, pergi kayak kemarin juga, tahun kemarin kita rafting bareng gitu. Saya ikut semua sampai satu perahu ya, semua nyatu ya. Ini ya, berapa perahu semua kita berangkat semua, main sama-sama, happy sama-sama, kita bisa tim banding semua ya. Begitu kemudian juga sama staff juga, mereka karena mereka juga mungkin bekerja lebih waktunya itu lebih fleksibel, lebih fleksibel, mereka benar-benar lebih keras lagi dan bekerja. Dan itu kita juga pergi bareng juga dengan mereka juga. 17-an resep senang juga, ada acara itu ya, kita ada acara games juga kemarin juga, pas lagi yang 17-an kemarin juga ada protokol games juga, walaupun COVID kita swab antigen, sama-sama main tetap. Ke Pangandaran tuh ya, berarti ke daerah situ nggak sih? Kemarin ke Pangalengan kita. Wow, seru banget. Jadi emang sebenarnya nggak ada gap di antara siapapun jabatannya, tapi kita semua sebagai satu keluarga di Aquazone gitu ya, kayak kurang lebih. Kok sekarang aku penasaran nih, pengen lihat langsung kolam di bawah tuh kayak gimana sih? Yuk kita lihat. Wow, ternyata udah sampai sini. Ini bisa dibilang gede ya, kok lumayan. Ini ada berapa sih kok? Ada berapa banyak bak? Baknya 36. 36? Ya. Oh, oke. Dan ini semua ada ikannya. Tadi aku lihat beberapa ada yang kosong karena mungkin masih dibersihin. Masih dibersihin juga, lagi di steril juga. Oke. Aku pengen lihat juga nih, ini ikan kecil-kecil ini namanya apa kok? Ini Kongo tetra. Kongo tetra. Iya. Di sebelah sana juga sama? Sama juga. Ini yang lebih kecil, ini yang lebih mediumnya. Ini buat sebenarnya lebih buat bak pembesaran juga. Gitu. Oke. Ini udah lebih growing up ya kayaknya. Udah remaja. Ini ikannya udah remaja. Ini masih anak-anak. Kalau bisa sebelah sini? Sebelah sini. Masih belum ada. Kayaknya udah barusan diambil juga, karena udah di reserve juga buat kiriman. Ya. Nah, karena itu ikan-ikan kecil, pengen tahu kalau misalnya dia udah dewasa bakal bentuknya seperti apa? Ada contoh ya kalau di sebelah sana? Contohnya ada di. Kita lihat nih. Ya. Ikan Kongo. Ini berarti ikan yang tadi masih kecil-kecil, sekarang udah besar seperti segede ini. Ini indukannya, Sin. Indukannya nanti yang laki yang lebih warna, yang perempuan biasanya nggak ada warnanya, yang warnanya lebih kurang, lebih nggak berwarna gitu. Ngebedainnya gitu. Iya. Oke, kok kita sambil santai ngobrol, kita duduk di taman yang ini. Ya. Ada mungkin kata-kata yang mau disampaikan kok ke All Day Diner, silahkan. Ya, kita harus percaya ya, Sin. Maksudnya apapun yang kita lakukan, ya sekecil apapun yang kita lakukan ya, kalau kita lakukannya dengan sungguh-sungguh,
dengan benar juga ya. Ya, dan itu pasti akan peroleh hasil. Ya, tapi jangan lupa juga harus belajar juga, perbaharui melengkapi diri kita juga, belajar. Udah gitu kita juga harus cari peluang juga yang sesuai juga dengan bisnis kita, profesi kita, atau passion kita juga. Ya, dan kita juga harus berdoa juga bahwa Tuhan pasti akan tolong juga ketika kita berusaha juga. Ora et labora. Jadi berdoa dan juga berusaha sesuai passion, nanti uang akan mengikuti. Gitu kurang lebih Thank you. Thank you banget Ko Sun buat hari ini. Ini tim All Day Diners ya udah bisa main ke tempat Ciwidey. Ini udah dari tadi kita kalau misalnya ngeliat nih All Day Diners ya, pemandangannya tuh udah bisa nggak sih nggak pulang? Cuman ya pasti kita harus pulang dong, karena Ko Sun juga pasti bakal melanjutkan lagi. Jangan lupa kalau misalnya emang suka videonya, diikutin lagi video-video dari All Day Diners, dan hopefully bisa menginspirasi ya. Share food, share goodness.